Puji Tuhan. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau persiapkan hati dan pikiran kami. Konsentrasi hanya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan. Pagi ini kita kembali bisa beribadah, saudara-saudara, di CMC Cabai Rawit di Kota Bandung. Ini sudah minggu ke berapa? Minggu ke 3. 1. Tanggal 1. Kedua, tanggal 8. Sekarang 15. Nah, gak kerasa ya, sudah 15 hari kita tinggalkan tahun baru. Ya, baik. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Penghalang Berkat. Ya, ini judul firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini. Penghalang berkat. Oke. Penghalang berkat. Berkat terhalang. Ya, ada sesuatu yang menghalangi sehingga berkat itu harusnya datang pada kita jadi terhalang, tidak jadi datang. Ada halangan. Ya. Apa itu yang jadi penghalang berkat? Ya, kita akan dengarkan sebentar lagi. Kita mulai dengan kata berkat. Ya. Apa itu berkat? Artinya apa? Ya. Ada 2 arti berkat. Saya hanya bahas yang pertama saja. Ya. Sebab yang kedua itu artinya bukan rohani. Ya. Berkat kerajinannya, dia jadi pintar. Nah, itu artinya karena. Ya. Karena dia rajin, jadi dia pintar. Berkat kebaikannya, dia disukai orang. Nah, karena kebaikannya, dia disukai orang. Itu berkat. Ya. Tapi pengertiannya adalah karena. Nah, berkat yang kita akan pelajari hari ini artinya adalah berkah. Berkat itu artinya berkah. Maksudnya adalah sesuatu karunia Tuhan. Nah, berkat adalah berkah. Artinya karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Nah, nggak ada karunia Tuhan yang mendatangkan keburukan. Ya, karunia Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita. Dengan kata lain saya ingin berkata begini, saudara. Berkat adalah sesuatu yang datang dari Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan pasti baik. Jadi berkat adalah sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Berkat datang dari Tuhan. Ya. Nah, sesuatu yang datang dari Tuhan itu yang berupa berkat tidak selalu dalam bentuk uang. Nah, ini dia. Ya. Banyak orang selalu mengidentikan berkat dengan uang. Uang banyak, berkatnya banyak. Berkatnya sedikit, uangnya sedikit. Tidak, saudara-saudara. Ya, tidak. Berkat itu tidak sama, tidak identik dengan uang. Tidak. Sebab apa? Banyak uang belum tentu banyak berkat. Ya, ingat. Jangan menyamakan berkat dengan uang. Tidak. Sebab banyak uang belum tentu itu adalah berkat. Koruptor banyak uang nggak? Perampok banyak uang nggak? Penipu, ya, travel, ada kan sampai miliaran kan, hidup mewah-mewah, ternyata nipu, orang dirugikan. Banyak uangnya, kehidupannya luar biasa, mewah, pakaiannya mewah, tasnya mewah, segala mewah. Orang sampai tergiur melihat kehidupannya yang mewah karena uangnya banyak. Tapi dari hasil apa? Nipu, akhir masuk penjara,
seluruh aset dijual, itu dikembalikan pada korban. Banyak uang belum tentu banyak berkat. Kenapa? Uang bisa diperoleh juga dengan cara yang salah. Jadi itu bukan berkat. Ya, itu bencana malah. Ya, jadi jangan samakan berkat dengan uang. Berkat itu bisa dalam bentuk apa selain uang? Satu, kesehatan. Anda hidup sehat itu berkat Tuhan. Amin. Jadi jangan bilang begini, kenapa saya nggak diberkati Tuhan ya? Diberkati apa? Iya dengan uang yang banyak. Oh, hari ini kita ngerti. Hari ini kita paham. Berkat itu tidak sama dengan uang. Ya, tidak selalu berkat Tuhan adalah dalam bentuk uang. Bisa jadi dalam bentuk uang, tapi tidak selamanya dan tidak harus dalam bentuk uang. Kesehatan pun adalah berkat dari Tuhan. Saudara diminta milih, mau uang atau mau sehat? Saudara pilih apa? Benar. Ya, nggak tergiur sama uang. Uang yang banyak nih, mau nggak? Mau. Tapi sakit-sakitan, mau nggak? Nah, dikasih sakit gigi aja rasanya gimana? Waduh, inilah sakit yang paling nggak enak gitu kan. Nah, siapa bilang sakit gigi yang paling nggak enak? Dikasih mules gimana? Sama aja. Aduh, inilah sakit yang paling tidak mengenakan gitu ya. Semua tidak ada sakit yang enak, betul nggak? Nah, jadi untuk apa punya uang banyak tapi sakit-sakitan? Bahkan ada orang kaya bilang, kalau dokter bisa sembuhkan saya, setengah dari harta saya berikan kepada dokter. Tanggung? Seluruhnya saya berikan untuk dokter. Yang penting saya bisa sembuh. Dokter bilang, nggak bisa Pak. Saya hanya bisa berusaha menyembuhkan. Tapi kalau sakit Bapak sudah sedemikian rupa, nggak ada yang bisa sembuhkan. Hanya mujizat yang bisa menyembuhkan Bapak. Nah, mujizat datang dari mana? Dari Tuhan. Ya, kesehatan itu adalah berkah. Jadi bersyukur saudara-saudara, ya kalau kita hidupnya sehat. Saya sudah usia 60, menjelang 61 nanti pertengahan tahun. Kalau diperiksa check up, medical check up, kira-kira ada nggak sakitnya di tubuh saya? Ada. Udah 60 tahun dipakai, masa kan nggak ada sakit-sakitnya. Ada nggak yang berkurang fungsinya di dalam tubuh saya? Ada. Tapi dibandingkan yang lain, saya tetap harus bersyukur. Ya, saya masih bisa jalan ke sana ke sini, masih bisa berpikir ini dan itu, masih bisa beraktivitas dan sebagainya. Ini harus disyukuri. Ini adalah berkat Tuhan. Saudara juga, kalau masih bisa kemana-mana, masih bisa mengerjakan ini, mengerjakan itu, saudara masih memiliki kesehatan, itu adalah berkat Tuhan. Yang kedua, pekerjaan. Punya pekerjaan, itu berkat Tuhan. Bayangkan orang yang nganggur, jobless. Cari kerja kemana-mana. Waktu saya kerja di pabrik tekstil dulu, di daerah Cimahi, Lewi Gajah, setiap pagi berangkat, sebelum masuk ke pabrik, ke kantor, lewati jalan, ada aja orang yang bawa map, jalan kaki. Ngapain mereka? Cari kerja. Yang saudara pernah mengalami pasti mengerti dan paham apa yang saya maksud. Sedih loh, cari kerja, jalan sana, jalan sini. Begitu nanya, Pak, Bu, ada lowongan nggak? Enggak. Jalan lagi, jalan lagi. Oh ada, masukkan lamaran, nggak dipanggil-panggil. Waktu dipanggil, tes, kalah. Orang lain nih terima, sedih loh. Cari kerja, keringat, jalan sana. Ya, kalau naik mobil, naik motor masih mending. Ini jalan kaki, naik angkot, bikin lamaran, harus fotokopi, biaya. Masukkan lamaran nggak ke satu tempat, ke beberapa tempat, tambah lagi biaya. Sementara saya berusaha cari uang, tapi uang sudah keluar dulu. Sedih loh. Sedih. Jadi kalau saudara saat ini punya pekerjaan, jangan sia-siakan. Jangan kerja asal-asalan. Nah, begitu banyak orang yang mau mencari kerja, belum dapat kerja. Kalau saudara malas-malasan bekerja, udah berhenti, kasih kepada mereka. Mereka akan bekerja dengan keras.
mereka akan kerja dengan sungguh-sungguh. Daripada saudara udah dapat pekerjaan, ternyata disia-siakan pekerjaannya. Nggak bekerja dengan baik. Bahkan apa? Ngeluh, ngomel. Kerjanya cuma begini-begini doang. Saudara, yang begini-begini doang itu udah begitu banyak orang antri untuk mendapatkannya. Ya, pekerjaan itu adalah berkat. Punya bisnis, punya usaha, walaupun kecil. Firman Tuhan bilang, engkau punya usaha walaupun kecil, engkau adalah bos. Engkau adalah pemilik. Ya, puji Tuhan, saya sudah cukup panjang mengalami perjalanan sebagai seorang profesional yang bekerja di perusahaan milik orang lain, ya, dari jabatan ini sampai jabatan yang diincar orang, saya sudah pernah alami. Tapi tetap saya hanya karyawan. Saya tetap hanya orang gajian. Saya bukan pemilik. Tapi kalau Tuhan berikan berkat engkau punya usaha, meskipun kecil, itu berkat Tuhan. Karena engkau adalah bos, engkau adalah pemilik. Ya, jadi bersyukur berkat Tuhan dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk usaha. Apalagi berkat Tuhan, punya sahabat itu berkat Tuhan. Banyak orang punya kawan, banyak orang punya teman, banyak orang punya kenalan. Kenal sini, kenal situ, kenal. Tapi nggak bersahabat, nggak dekat. Mana bisa minta tolong, ketemu aja susah. Tapi kalau kita punya sahabat, itu berkat Tuhan. Ya, dalam bahasa Chinese, hopeng. Punya hopeng, punya rekan yang dekat. Wah, udahlah, bisnis aman. Apa-apa aman kalau kita punya hopeng. Saudara punya hopeng? Punya. Siapa hopeng di atas segala hopeng? Tuhan Yesus. Bila Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Itu berkat Tuhan. Ya, punya sahabat itu berkat Tuhan. Satu lagi, punya keluarga itu berkat Tuhan. Sekali lagi, punya keluarga itu berkat Tuhan. Baru-baru ini viral ya. Ada berita, banyak sih yang berita-berita viral sekarang ini ya. Dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Tapi ada satu berita viral yang cukup memalukan sebenarnya. Apa itu? Menantu selingkuh dengan mertua. Ya. Istrinya membuka di podcast. Akhirnya suami istri bercerai. Si ibu mertua yang selingkuh dengan si menantu, mertua juga antar mertua, suami istri juga cerai. Karena si anak bilang, suamiku dan ibuku tega banget kalian selingkuh. Si mertua laki-laki berkata kepada istrinya, istriku, tega banget kamu selingkuh sama menantu kita. Akhirnya suami istri bercerai, bapak ibu mertua juga bercerai. Dan sekarang masuk pengadilan. Karena apa? Belum masuk. Baru masuk polisi. Ya, baru masuk laporan polisi. Karena apa? Si suami yang bercerai mengatakan, saya dicemarkan nama baik. Saya tidak berselingkuh kok. Nanti biar pengadilan yang membuktikannya ya. Mereka selingkuh atau tidak. Pecah keluarga. Dan tidak heran kan? Banyak kita tahu pecah keluarga bukan karena selingkuh. Tapi kenapa? Rebutan harta. Kalau aku bilang ngeri. Nah sebenarnya nggak ngeri lagi. Ngeri kalau sekali, 2 kali. Kalau udah banyak, jadi biasa. Pecah keluarga gara-gara harta. Biasa. Jadi kalau punya keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, itu adalah berkat Tuhan. Ya, jadi berkat Tuhan tidak hanya uang, tapi bisa banyak, termasuk kesehatan, ya, termasuk sahabat, termasuk keluarga, itu semua adalah berkat Tuhan. Oke, siapa sumber berkat itu? Dari mana sumber berkat itu? Sumber berkat adalah dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan semesta alam. Dia
berkat kita. Dia sumber berkat kita. Kita menunggu berkat bukan dari kiri, bukan dari kanan, tapi dari atas. Dari Tuhan Yesus, Tuhan kita. Mari kita buka Mazmur 5 ayat 13. Mazmur pasal 5 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi siapa yang memberkati kita, saudara? Tuhan. Jangan minta berkat pada patung-patung. Jangan minta berkat dari pohon-pohon besar. Jangan minta berkat dari dukun-dukun. Tapi mintalah berkat dari sumber berkat, yaitu Tuhan semesta alam. Namanya Yesus Kristus. Ya, jadi berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Nah, berkat datang dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan, sudah menyediakan berkat untuk siapa? Untuk kita. Ya, pertanyaannya, ada yang bilang begini, Pak, saya sudah begini, sudah begitu. Sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Tapi kenapa saya nggak diberkati Tuhan? Ada apa ini? Apa Tuhan ini sentimen sama saya? Kok orang lain diberkati, saya tidak? Kok saya terhalang berkat saya? Apa yang terjadi, saudara? Kalau ada yang berkata seperti itu, kenapa saya terhalang berkatnya? Apa yang menghalangi berkat yang akan saya terima? Sehingga belum sampai pada saya. Penghalangnya apa? Hari ini kita akan belajar apa yang menghalangi berkat. Yang pertama, kita buka Yeremia 5 ayat 25. Yeremia pasal 5 Yeremia pasal 5 ayat 25. Apa penghalang berkat yang pertama? Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Yeremia pasal 5 ayat 25. 1, 2, 3. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripada. Apa penghalang dosa yang pertama dan utama? Dosa. Apa? Dosa. D-O-S-A. Dosa. Kesalahan. Apa itu dosa? Dosa adalah sesuatu yang disuruh Tuhan tidak kita lakukan. Yang dilarang Tuhan justru kita lakukan. Itu namanya dosa. Ya. Apa itu dosa? 1. Yang disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan, kita nggak lakukan. Itu dosa. Yang dilarang Tuhan, justru kita lakukan. Itu dosa. Yang kedua, segala pikiran, segala ucapan, segala perbuatan yang bikin Tuhan berduka, itu dosa. Jadi jangan dukakan Tuhan Yesus. Jangan dukakan Roh Kudus dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perbuatan kita. Kalau itu kita lakukan, itu dosa. Nah, segala macam jenis dosa itu menghalangi berkat Tuhan. Segala dosa menghalangi berkat Tuhan.
Jadi kalau ada yang mengatakan, Tuhan kenapa aku udah capek bekerja, udah berusaha ini, udah berusaha itu, tapi berkat-Mu menetes. Orang lain biur. Kenapa Tuhan, apa penghalangnya? Koreksi diri, mungkin ada dosa. Koreksi diri. Selama masih ada dosa, berkat Tuhan terhalang. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dosamu menghambat. Sesuatu yang harusnya baik datang kepadamu jadi terhambat. Yang namanya terhambat, yang nggak sampai. Dosa. Mari koreksi diri saudara. Periksa diri, pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu yang mendukakan hati Tuhan. Yang Tuhan suruh engkau nggak lakukan. Yang Tuhan larang, malah itu yang dilakukan. Perbaiki. Bertobat. Supaya berkat Tuhan tidak lagi terhalang dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Kedua, kita buka 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Sekarang Alkitab kita kertasnya tipis-tipis ya. Jadi kadang-kadang bukanya itu memang agak sedikit sulit. Nah, oke, saya maklum karena Alkitab saya juga kertasnya tipis, ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Kita baca sama-sama. Penghalang berkat yang kedua. 1 Petrus 3 ayat 7. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Nah, perhatikan. Supaya doamu jangan terhalang. Oke. Perhatikan, suami-suami. Sementara istri-istri bisa senyum-senyum. Ya, nah rasain lo. Ya, tunggu. Suami-suami di zaman dulu itu dominan. Ya, suami-suami bekerja, istri-istri tidak. Segala sesuatu berpusat pada suami. Semua perintah suami harus ditaati, harus dituruti. Dan zaman dulu, suami-suami bisa punya berapa istri enggak? Bisa. Zaman sekarang jangan disamakan dengan zaman dulu. Ya. Nah, zaman sekarang istri-istri tidak lagi diam di rumah. Sudah bekerja. Ada cukup banyak istri-istri yang pekerjaannya lebih bagus, lebih tinggi jabatannya dibandingkan suaminya. Ada istri-istri yang penghasilannya jauh lebih besar dari suaminya. Pendidikan istri ada yang jauh lebih tinggi dari suaminya. Nah, kondisi sudah berubah ya. Nah, jadi suami-suami hormati istrimu. Supaya doamu tidak terhalang. Saudara, secara pendidikan saya lebih tinggi dari istri saya. Secara pengalaman, pengetahuan saya lebih luas dari istri saya. Dalam beberapa hal saya melebihi istri saya. Tapi dalam pengambilan hal-hal penting, keputusan-keputusan yang penting, saya selalu tanya istri saya. Ini saksi hidup. Jadi saya nggak bilang, dia pendidikannya kan lebih rendah dari saya. Pengetahuannya kan lebih rendah dari saya. Pengalaman dia kan lebih rendah dari saya. Dia tahu apa sih? Enggak. Saya nggak begitu. Dalam mengambil keputusan-keputusan penting, saya selalu tanya istri saya. Apa pendapat?
Jadi suami-suami jangan anggap rendah ya istrimu ya. Sebab kalau kau menghadapi suatu masalah besar, pasti kau larinya bukan ke orang lain. Pasti larinya ke istrimu. Jadi jangan anggap enteng. Ah, dia tahu apa sih? Jangan. Hormati, hargai, dengarkan dia. Tuhan bisa berbicara lewat dia. Dan karena itu, saya selalu tanya istri saya. Dan seorang istri yang walaupun pendidikannya tidak tinggi, apalagi tinggi sekali, pengetahuannya juga tidak luas, pengalamannya juga tidak hebat. Tapi ketika engkau punya masalah, selain berdoa pada Tuhan, tanya Tuhan, juga tanya istrimu. Jangan ketika istri bilang, ada apa? Ah, diam aja lah. Kamu udah nggak bisa apa-apa, kamu nggak tahu apa-apa. Daripada bikin pusing saya, tambah pusing. Udah, diam aja. Jangan begitu, saudara. Begitu istri sedih, begitu istri diremehkan, dia bilang, oh Tuhan. Begitu dia bilang, oh Tuhan, maaf ya, maaf, matilah kau. Mampuslah kau. Maaf, kenapa? Engkau sudah melakukan hal yang menghalangi berkatmu. Siapa yang menghalangi itu? Dirimu sendiri. Dengan cara apa? Meremehkan istri. Tidak menghormati aja nggak boleh, apalagi meremehkan. Jangan coba-coba. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Hai suami-suami, hormati istrimu. Kenapa? 1 tambah 1 sama dengan 1, bukan lagi 2. Sudah menjadi 1. Jadi dalam susah, dalam duka, dalam suka, dalam gembira, tetap 1. Ya. Kalau tidak mau terhalang berkatmu, hormati istri. Istri-istri bilang, Pak Yunus, puji Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 7. Buat suami kan? Iya. Tapi bukan berarti istri jadi besar kepala. Ya. Jadi sombong. Apalagi kebetulan posisi istri saat ini di atas suami. Pendidikannya, jabatannya, keuangannya. Jangan coba-coba, saudara. Istri tetap istri, suami tetap suami. Suami mengasihi istri, tapi istri tunduk pada suami. Nah, ya. Dari mimbar ini, saya sampaikan. Dengan jujur, tanpa gengsi, tanpa malu. Hari ini, penghasilan istri saya lebih besar daripada penghasilan saya. Tapi puji Tuhan, istri saya tidak besar kepala. Istri saya tidak anggap remeh saya. Baik dengan ucapan, dengan wajah. Kan ada orang nggak ngomong tapi wajahnya meremehkan. Ada nggak? Ada. Ngomong sih enggak. Tapi wajahnya, tingkahnya, itu meremehkan. Nah, puji Tuhan. Saya punya istri, walaupun penghasilannya lebih besar daripada penghasilan saya, tapi dia tidak meremehkan saya. Nah, puji Tuhan, dia menghargai saya. Saya nggak ada di kantor, dia pimpinan di sana sekarang, ya bukan saya lagi. Saya sama sekali nggak nyaris lah nggak ngurus bisnis. Dia 100% mengelola. Tapi kalau saya nggak ada di sana, dia nggak bisa tenang. Dia ada masalah, yang cepat-cepat dia cari siapa? Saya. Jadi dengan kehadiran saya, walaupun saya nggak ngapa-ngapain, dia tenang. Jadi kita saling mengisi satu dengan lain. Saling menghargai satu dengan lain. Bahwa ada perbedaan pendapat, ada cekcok dikit-dikit, itu biasa. Dan setelah itu selesai. Kadang dia minta maaf pada saya, kadang saya minta maaf sama dia. Ya.
Jangan gengsi, saudara. Ah, saya kan suami, saya minta maaf sama istri saya. Oh, jangan. Ya. Kalau salah minta maaf aja, nggak pakai gengsi-gengsi. Ya. Jadi hormati istri. Istri, hargai, hormati suami. Orang tua, hormati anakmu. Dan anak, hormati orang tuamu. Supaya berkatmu tidak terhalang. Haleluya. Yang ketiga, ya waktunya jalan terus. Apa penghalang berkat? Kita buka Lukas 6 ayat 38a. Lukas 6 ayat 38a. Bagian A saja ya. Lukas 6 ayat 38 bagian A-nya saja. Bagian atasnya saja. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Perhatikan. Singkat ya. Berilah dan kamu akan diberi. 5 kata. Berilah dan kamu akan diberi. Beri akan diberi. Diberi, memberi akan diberi. MD. Memberi, diberi. Memberi, diberi. Sekarang saya tambah kata. Tidak. Tidak memberi, tidak diberi. Sekali lagi. Kalau tidak mau memberi, tidak akan diberi. Paham ya? Oke. Kenapa berkat kita terhalang? Karena kita tidak memberi. Berkat tidak akan terhalang selama kita mau dan suka memberi. Selama kita suka memberi, maka kita akan diberi dan itu mengalir terus. Ada cukup banyak kesaksian yang saya bisa sampaikan, saudara. Beri akan diberi. Pagi ini sebelum ibadah jam 10 kurang 5 kurang lebih saya buka handphone. Ya, dari pagi saya tidak buka. Baru 10 kurang 5 saya buka handphone dan kemudian buka WA. Satu WA berbunyi begini. Ko Yunus, apakah website Mission Care akan diperpanjang? Sudah 2 tahun kami punya website. Dan ini tahun ketiga. Udah mau habis, harus diperpanjang. Apakah akan diperpanjang? Itu pertanyaan. Kemudian muncul WA berikutnya. Kalau akan diperpanjang, saya akan berikan fee untuk perpanjangannya. Ya, saya akan berikan free, bebas, gratis untuk perpanjangan. Kenapa? Sebab Ko Yunus sudah memberikan konsultasi hukum kepada saya juga secara free alias gratis. Jadi tahu kenapa saya terima free, saudara? Karena saya lebih dahulu memberikan gratis. Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka engkau akan diberi. Mana duluan, menerima atau memberi? Beri dulu. Kalau engkau nggak mau berkatmu terhalang, beri. Beri dan beri. Nah, kalau ini saya belajar dari istri saya. Dia suka memberi. Kadang-kadang saya sendiri, janganlah saya bilang ya. Ini beri, ini beri, ini beri. Ya, kadang-kadang saya bilang, janganlah. Tapi itulah dia. Beri, 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 dan beri. Dan kita bisa lihat hasilnya. Seperti yang saya bilang, penghasilan dia sekarang lebih besar dari saya. Bukan karena hebat dia, bukan karena kekuatan dia, bukan karena kepintaran dia. Tapi karena apa? Beri, beri, beri. Akibatnya apa? Diberi, diberi,
diberi. Kalau dia berhasil, bukan karena hebatnya, bukan karena kepintaran dia, tapi karena Tuhan. Berkat dari Tuhan yang mengalir. Jadi saudara ingin berkat mau mengalir yang datang dari Tuhan, bukan dari hantu ya. Dari Tuhan, beri, beri, dan beri. Jangan pernah takut, kalau beri saya berkurang dong. Jangan pakai logika seperti itu. Pakai logika firman Tuhan. Firman Tuhan bilang beri, ya beri sajalah. Nanti habis, tidak. Sebab kamu akan diberi. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Tuhan punya 1001 cara untuk memberi. Engkau hanya punya 1, 2, 3 cara untuk memberi kepada orang. Tapi Tuhan punya 1001 cara untuk memberi kepada dirimu sebagai ganti apa yang kau sudah beri. 3 hal, saudara, menjadi penghalang. Mungkin 4, 5, 6, 7. Tapi hari ini saya mau menyampaikan 3 hal menjadi penghalang berkat. 1, dosa. Yang kedua, tidak menghormati. Tidak menghormati istri, tidak menghormati suami, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati anak. Itu penghalang berkat. Yang ketiga, tidak suka memberi, pasti juga menghalangi berkat kita. Oke? Nah, mari kita perbaiki apa yang selama ini mungkin ada kesalahan. Dosa, kita perbaiki. Ya. Jauhi dosa, saudara. Jauhi dosa. Dosa itu memang nggak datang dalam bentuk yang mengerikan. Makanya ada lagu, mengapa yang asik-asik itu diharamkan. Nah, karena dosa itu memang mengasihkan. Ya. Wah, mengasihkan. Hati-hati. Itu adalah perangkap. Dulu orang bilang, setan itu menakutkan. Wajahnya mengerikan. Makanya anak-anak suka ditakut-takuti. Awas ada hantu. Karena hantu itu nggak ada yang cantik, nggak ada yang ganteng. Mau lihat contoh-contoh hantu, datanglah ke Asia Afrika. Ada pocong, ada suster ngesot, ada Dracula, apa segala macam. Tapi di situ hebat ya. Yang menakutkan selalu di selfie, di foto. Nah, itu zaman dulu katanya. Setan itu menakutkan, mengerikan. Kalau sekarang tidak. Setannya datang dalam bentuk wanita cantik, montok, seksi. Dalam bentuk laki-laki yang ganteng. Tapi udah menikah beberapa bulan. KDRT. Waduh, ganteng-ganteng serigala. Nah, ya. Jauhi dosa. Walaupun kelihatannya mengasihkan, menyenangkan, tapi itu dosa. Itu menghalangi berkat Tuhan turun atas kita. Yang kedua, perbaiki saudara. Hormati istrimu, hormati suamimu, hormati orang tuamu, hormati anakmu. Semuanya saling menghargai. Berkat Tuhan akan turun atas engkau. Selama ini kau udah mati-matian, tetap aja terhalang. Setelah engkau perbaiki ini, engkau terheran-heran. Aduh, luar biasa. Ada aja berkatnya datang dan mengalir. Setelah engkau bereskan hidupmu, jauhi dosa, hormati orang yang harus engkau hormati, berkat akan mengalir dengan deras. Yang ketiga, belajarlah mulai beri, murah hati. Ya, beri, murah hati. Maka Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan membalas. Nah, yang terakhir, perbaiki saudara. Kalau engkau ingin berkatmu tidak terhalang, dosa sudah engkau jauhi, hormati orang yang pantas engkau hormati, beri siapapun yang engkau harus beri. Nah, satu lagi saudara, supaya berkatmu tidak terhalang, perbaiki ini. Apa itu? Doa. Doa. Ada orang berharap berkat, tapi doanya hanya sekadarnya. Doanya hanya asal-asalan. Pagi doa, Tuhan Yesus, terima kasih udah bangun, amin. Cari makanan. Mulai kegiatan. Siang, doa. Terima kasih Tuhan, terus makan ini, amin. Tiap makan, doa. Bagus, semuanya bagus. Malam mau tidur, Tuhan terima kasih, mau tidur, lindungi, amin. Bagus.
Tapi dengan begitu berharap berkat datang. Nah, kalau ingin berkat datang, selain jauhi dosa, hormati orang yang harus dihormati, beri. Satu lagi, doa. Doa. Bagaimana kita bisa minta pada Tuhan, tapi Tuhan, tolong ya, bye. Tuhan baru mau, kita udah pergi. Tuhan bilang, ya, duduk di kaki Tuhan. Saya kemarin minggu lalu bilang begini, boleh nggak mengeluh sama Tuhan? Boleh. Yang nggak boleh apa? Kata apa? Meleter, ngedumel, ngomel. Apa kemarin? Satu kata lagi? Merepet. Itu yang nggak boleh. Mengeluh sama Tuhan boleh nggak? Boleh. Tuhan, aduh hidup lagi susah Tuhan. Tapi aku tahu hanya Engkaulah yang bisa menolongku. Tuhan bilang, good. Ya, dalam kesusahan Engkau tetap datang padaku. Dalam kesusahan Engkau tetap berharap kepadaku. Good. Aku akan bantu. Nah, gitu. Jangan Tuhan tolong. Lengos langsung. Pergi langsung. Ya, datang duduk dekat dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan, dan harapkan pertolongan dari Tuhan. Saya sangat yakin, kalau engkau lakukan itu, tidak mungkin berkat itu terhalang. Berkat itu akan mengalir deras dalam hidup. Jadi perhatikanlah bagaimana doamu, saudara. Kalau doamu cuma hanya asal-asalan aja, asal berdoa saja, ya janganlah berharap terlalu banyak untuk berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Tapi kalau engkau memang sungguh-sungguh berdoa, bangun pagi berdoa, sediakan waktu khusus untuk berdoa, mau siang, mau sore, mau malam, silakan. Khusus untuk berdoa, silakan. Tapi yang penting datang kepada Tuhan, tidak hanya sebentar, tapi sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan 20 menit, 30 menit, 1 jam. Lihat nanti berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Ayat terakhir kita baca Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat kedua. Ya, Yakobus 4 ayat 2. Bagi ayat terakhir. Sudah ketemu? Yakobus 4 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Perhatikan ini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu nggak disebutkan kan berapa jamnya, berapa menitnya, tapi yang disebut berdoa kan. Nah, mari kita pahami supaya disebut dengan karena kamu tidak berdoa, bukan artinya doa salah-salah. Kan sudah berdoa juga. Tidak. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah demikian rupa sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tuhan untuk tidak melepaskan berkat itu. Ya. Nama istri saya Hana, tapi di Alkitab juga ada seorang yang bernama Hana yang tidak punya anak. Karena itu dia merasa sangat sedih, apalagi dihina, dilecehkan oleh istri yang lainnya. Dia datang kepada siapa? Dia datang ke rumah Tuhan. Menghadap kepada Tuhan dengan sedih, dengan air mata. Dia menangis di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk memohon pertolongan Tuhan. Dia nggak bilang, Tuhan tolong dong, supaya aku punya anak. Tidak. Ya, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh.
kesedihannya dia ungkapkan, air matanya keluar. Dan dalam kondisi begitu, dia bilang, Tuhan tolong aku. Nah, itu bedanya ya. Udah nangis, sudah kemudian, Tuhan tidak adil. Nah, jangan harap Tuhan tolong. Tapi dengan kesedihannya, dengan segala kepedihannya yang sudah tercurah, dan dia bilang, Tuhan tolong. Aduh. Kan beda ya, orang sudah nangis-nangis minta tolong kita dengan dia ketawa-ketawa, senyum-senyum, tolong dong. Ya, tanpa bermaksud untuk buruk, menghina dan sebagainya. Satu ketika waktu saya masih kerja dulu, saya juga nggak sebut institusinya lah, karena nanti ditafsirkan saya melecehkan atau apa. Pokoknya ada seseorang yang punya jabatan, titik, udahlah. Saya nggak sebut jabatannya apa sebagainya. Di sebuah institusi, datang ke ruangan saya, ke kantor saya. Bertemu dengan saya. Biasanya saya dan orang lain yang ketemu dia di kantornya. Tapi ini kebalik. Dia datang ke tempat saya kerja, ke kantor saya, dan ke ruangan saya. Bertemu dengan saya 4 mata. Duduk di samping saya. Terus dia bilang apa? Pak Yunus, tolong bantulah. Itu ucapan. Tapi kemudian tangannya, dia pijit-pijit paha saya. Pak Yunus, tolong bantulah. Saya agak kaget, saudara. Seorang yang punya jabatan dari sebuah instansi datang ke ruangan saya, mengucapkan, Pak Yunus, bantulah. Dan tangannya memijat. Saudara, saya tidak ingin merendahkan dia. Saya tidak ingin melecehkan dia. Tapi saya ingin sampaikan, di situ hati saya tersentuh. Dia tidak mau mengatakan begini, kamu kan tahu saya apa saya. Kamu kan tahu jabatan saya. Kamu bantu saya dong. Kalau dia lakukan begitu, saya tidak usir, enggak sopan. Tapi saya bilang dalam hati, saya tidak akan bantu kamu. Kamu minta bantuan tapi sombong. Tapi dia lupakan jabatannya. Dia dalam mulut lisannya mengatakan, Pak Yunus, bantulah. Dan tangannya memijat paha saya. Dia mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Itu yang harus kita tiru. Jangan lihat karena kita ini siapa, kita ini apa. Tapi saat kita memang membutuhkan pertolongan, rendahkan hati. Seorang perwira ketika ada budaknya yang sakit, dia merendahkan hatinya. Dia nggak bilang, saya kan perwira, ini kan hanya budak saya. Dia cari Yesus. Kita Yesus mau datang, dia bilang nggak usah. Perintahkan saja. Kerendahan hati harus kita tiru. Ya, datang berdoa. Sungguh-sungguh datang berdoa. Rendahkan hati kita. Maka Tuhan buka seluruh yang selama ini tidak terbuka. Seluruh jalan-jalan yang terhambat. Semua Tuhan bukakan. Tidak ada lagi penghalang untuk berkat turun dalam hidup kita. Berdoa, saudara. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Saudara yang tahu bagaimana doamu selama ini. Doa yang menyenangkan hati Tuhan atau doa yang cukup didengarkan tapi tidak untuk dijawab. Ya, mari sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Sebab apa? Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena pertolongan Tuhan. Maka kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa diberkati. Dan kalau itu terjadi, maka kita sadar diri, semua itu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Segala yang menjadi penghalang dari berkat-Mu, baik itu dosa, tidak menghormati sesama. Tuhan, dosa pelit, tidak mau memberi, dan doa hanya asal-asalan. Kami mau perbaiki.
supaya hidup kami diberkati Tuhan dan tidak ada lagi penghalangnya. Terima kasih buat firman-Mu. Kami berjanji Tuhan, tidak hanya mau mendengar saja, tapi kami mau melakukannya, memperbaiki apa yang salah selama ini, supaya berkat Tuhan tidak terhalang dalam hidup kami. Dan kalau hidup kami sudah diberkati, kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita,